Ibu Sayem telah memberikan keterangan kepada kami, tapi mohon ditunggu dulu Ibu Sayem, kita akan berbincang bersama dengan Pak Kriminolog Prof. Adrianus Meliala. Prof, kita sudah sama-sama mendengar keterangan dari pihak keluarga begitu mengenai penculikan dari Alvaro yang berujung pembunuhan. Ini 8 bulan lamanya, Prof. Kalau Anda lihat yang dilakukan oleh ayah tirinya sebagai tersangka, ini seperti apa? Kalau tidak, bagi saya setelah mendengar berita tadi pagi, itu saya melihatnya ini anti klimaks ya. Atau dalam bahasa sinetron ini plot twist ini. Karena pelaku bunuh diri. Iya, pertama saya tidak menyangka bahwa pelakunya orang dekat ya, sedekat itu gitu ya. Dan lalu kemudian 8 bulan tanpa ketahuan sama sekali. Itu bagi saya kok bisa gitu ya. Lalu kemudian berakhir dengan anak Alvaro meninggal. Dan kemudian lalu si pelaku juga meninggal. Jadi ini apa ya? Satu hal yang pasti adalah apakah benar kita mempergunakan terminologi penculikan gitu ya. Jangan-jangan kita perlu tambahan terminologi baru ya. Yakni ketika ada keluarga yang bermasalah dan kemudian lalu menjadikan anak sebagai korban ini. Kan begitu kan? Anak, apa bedanya antara anak yang mohon maaf itu dibiarkan terlantar, tidak diberi makan, atau anak yang diambil oleh orang tuanya, dalam hal ini saudara Alex almarhum, dengan tujuan menyakitkan istrinya. Jadi kan sama sebetulnya kan, dari sisi bahwa anak menjadi korban begitu. Dengan kata lain bukan soal penculikannya yang menjadi penting, tapi lebih kepada keluarga ini pecah begitu. Jadi apakah mungkin ya dari dugaan-dugaan yang ada sering terjadinya perselisihan, bisa saja mungkin dilakukan penculikan untuk melakukan ancaman, Prof? Begitu. Jadi anak sebetulnya diambil dari asuhan sang ibu oleh bapak yang masih sah loh ini gitu ya. Jadi sekali lagi apakah betul kita mempergunakan konsep penculikan gitu ya. Ini yang mengambil kan bapaknya nih. Bapak tirinya. Bapak tirinya yang masih terikat dalam perkawinan. Nah, maka dan juga terbukti bahwa yang saudara almarhum itu tinggal bersama dengan ayahnya dalam waktu 8 bulan. Jadi kalau itu adalah penculikan yang real ya, penculikan yang sebagaimana layaknya undang-undang, maka sebetulnya ini mohon maaf ini dalam 15 hari lewat itu, apalagi anak-anak ya, dia tidak akan mampu bertahan dengan situasi bersama dengan orang yang tidak disukainya atau dengan orang yang stranger gitu ya. Maka pasti dia kemudian akan sakit, lalu lama-lama akan makin turun kemampuannya dan lewat gitu. Ini 8 bulan, artinya kan dia berada dengan orang yang dia percaya dan boleh dibilang orang yang care pada dia. Ada kemungkinan misalnya setelah 8 bulan almarhum anak ini kemudian lalu sakit ya, dan kemungkinan nggak direspon dengan pengobatan yang cukup, maka kemudian meninggal. Jadi bukan karena konteks penculikannya, tapi lebih kepada hal-hal yang lain. Tentu nanti faktanya akan kita lihat ya bagaimana ya. Karena tadi waktu 8 bulan itu waktu yang terlalu lama untuk seorang korban penculikan, kalau memang ini penculikan, begitu. Prof, tapi ada informasi juga yang menyebut dugaannya ini korban setelah diculik besoknya langsung dilakukan eksekusi pembunuhan, sehingga kemudian ketika 8 bulan ditemukan kerangka. Penelusuran Anda dari sudut pandang kriminolog ini seperti apa? Ya mungkin sekali, karena kita juga belum lihat ya keberadaan dari jasad atau sudah tinggal kerangka, dan kemudian lalu juga bisa dilihat kan usia kerangka itu. Dengan teknologi bisa diestimasi kapan matinya. Dengan kata lain kita bicara mengenai kering atau tidak keringnya atau masih basahnya kerangka, agar kemudian kita tahu kapan sebetulnya almarhum itu meninggal. Jadi kita masih open question lah. Tapi bagi saya adalah kalau dalam hal ini Alvaro berada pada orang tuanya ya, dan selama 8 bulan artinya dia berada pada orang yang caring padanya gitu ya. Dan sekali lagi tadi meninggal karena sebab-sebab mungkin karena sakit begitu. Oke. Prof, tapi dari sudut pandang kriminolog begitu ya, bagaimana sih indikator awal ketika proses penculikan ini kemudian berpotensi berubah menjadi tindak kriminal pembunuhan misalnya? Wah, ini pertanyaan berat nih, karena biasanya orang atau pelaku penculikan itu justru menginginkan korbannya itu atau sandranya atau korban penculikannya berada dalam situasi hidup. Karena di situ di situ at stake-nya, di situ harganya. Begitu sudah meninggal maka nggak ada lagi harganya kan gitu ya. Jadi dalam hal ini bisa dimengerti kalau kemudian dalam hal ini korban Alvaro dibiarkan atau tetap hidup dengan ayahnya. Karena itulah yang kemudian menjadikan si sang suami berharga di mata istrinya. Ya, kalau kita juga bicara mengenai bahwa sang suami minta harta dari istrinya, maka keberadaan anak yang hidup juga menjadi hal yang penting kan gitu ya. Jadi dengan kata lain
kehidupan si anak itu menjadi segala-galanya. Oke. Nah, maka ketika meninggal, saya kok nggak yakin ya dengan teori tadi dibunuh segera gitu ya. Saya lebih yakin, paling nggak untuk situasi di mana kita sama-sama belum tahu faktanya, yang bersangkutan mungkin meninggal karena sakit dan kemudian lalu entah kenapa lalu kemudian sang bapak memberitahukan kepada sang istri atau kepada keluarga perihal situasi yang dialami oleh anaknya. Nah, yang tapi juga menjadi tidak bisa dimengerti menurut saya, mengapa kemudian sang pelaku Alex lalu membunuh diri di penjara, di tahanan polisi. Ini juga satu hal yang ini gimana memahaminya ya, gitu ya. Gitu. Tapi Prof, tadi keterangan dari keluarga ya, dari Nenek Alvaro sendiri mengatakan bahwa sebetulnya pelaku dan juga ibundanya Alvaro ini sering terjadi cekcok begitu ya dalam rumah tangga. Nah, ini bisa ditarik dugaannya Prof ya, mungkin motifnya bukan dari ekonomi tapi dari mungkin kecemburuan lah atau hal-hal lain yang mungkin bisa digali lebih jauh seharusnya ya. Satu hal juga jangan lupa bahwa ada yang namanya affectionate father ya, bapak yang affectionate pada anak gitu. Maka ini kita sekali lagi berduga-duga ya, mohon maaf nanti kepada Bu Sayam dan keluarga. Ada saja kemungkinan bahwa sang bapak berpikir kalau anak ini berada dalam lindungan ibunya, justru dia merasa nggak aman, maka lebih aman bersama-sama dengan dia. Kalau diminta secara baik-baik nggak mungkin, dia juga mungkin sudah nggak mau bertinggal dengan istrinya, maka dia bawa saja anaknya. Ya, dan sekali lagi karena dia adalah bapaknya, maka tentu dia punya alibi ya, punya banyak sekali cara untuk membuat sang anak betah di rumahnya entah di mana gitu ya. Dan lalu dengan begitu dia menghapus kecurigaan terhadap dia, makanya lalu kemudian bisa berkembang sejauh ini sampai 8 bulan. Nah, maka menjadi menarik juga untuk kita ketahui kenapa sampai 8 bulan. Sekali lagi, apakah memang karena Alvaro meninggal duluan, maka lalu kemudian diberitahukan, atau karena sang istri bilang apa gitu ya, sehingga kemudian lalu sang suami berkomunikasi kembali gitu ya. Tapi entah kenapa kemudian sang Alvaro ini lalu meninggal. Ini juga satu hal yang saya kira waktulah yang akan memperlihatkan apa yang terjadi. Iya, bahkan sosok tersangka ini berperan seolah-olah ikut mencari, kemudian juga pihak polisian sampai ke Bogor begitu. Itu gimana Prof kalau menelaah dari perilaku yang ditunjukkan oleh tersangka ini? Ya amat mungkin karena dia sudah punya kemauan untuk menguasai anaknya sendiri. Tidak mau lagi diasuh oleh istrinya, dan dia pun juga tidak mau rujuk pada istrinya. Maka ya supaya menghindarkan kecurigaan keluarga dan polisi padanya, maka lalu dia berpura-pura. Sampai situ saya masih logis lah, ya, masih logis bahwa pada saat keluarga pecah itu, tentu ya sang suami atau sang istri ingin menguasai apa yang dianggapnya sebagai yang berharga kan. Amat mungkin misalnya ketika ada harta nggak perlu lah, yang penting anak gitu. Nah, mungkin bagi sang suami berpikir anaklah yang paling penting untuk dia kuasainya, begitu. Dari kasus yang pernah terjadi, kasus kejahatan anak yang dilakukan oleh orang dekat, Prof. Ini apa yang bisa menjadi kewaspadaan kita bersama? Saya kira jangan menggeneralisir ya, karena di Indonesia ini kan keluarga besar itu kan karunia ya, di mana kita sebagai orang tua bisa bergantung pada kakak, adik, paman, orang nenek, kakek gitu ya. Maka janganlah hanya karena kasus satu ini lalu menjadi satu generalisasi bahwa kita harus berhati-hati terhadap keluarga besar. Nah, itu kan satu risiko yang kita akan tanggung itu menjadi begitu besar kalau kita lalu mengeneralisir hal itu, begitu. Oke. Cara pelaku menjalankan aksinya, Prof, ya, terlihat terencanakah atau justru kalau dari pandangan kriminolog ini bagaimana melihat mungkin pendekatan-pendekatan yang dilakukan sehingga anak percaya, dan kemudian ketika pembunuhan itu pun pelaku menyuruh adik kandungnya yang ada di Bogor untuk menaruh jenazahnya di batang pohon. Menaruh jasadnya di batang pohon. Artinya dia tidak berani melakukan itu sendiri. Kalau Anda lihat dari pandangan kriminolog seperti apa? Ya karena dalam hal ini Alvaro adalah anaknya, maka tentu ya menjadi tidak curiga sama sekali kan sang anak kepada bapaknya. Itu yang pertama. Yang kedua juga dalam rangka selama ini, maka saya duga Alvaro diperlakukan dengan baik oleh bapaknya. Ya sekali lagi karena bapaknya ya gitu ya. Maka pun hidupnya nggak senang toh dengan bapak begitu ya. Dan mungkin juga Alvaro dalam ini mungkin nanti ibu saya bisa mengkonfirmasi. Mungkin juga Alvaro tidak terlalu dekat dengan ibunya sehingga pun tidak bertemu dengan sang ibu juga. Bagi anak-anak nggak apa-apa, yang penting bapak selalu dekat dengan dia, diberi permen dan seterusnya. Dan ketika tadi dikatakan bahwa sang bapak itu menyuruh adiknya untuk mengebumikan, itu kan juga bisa dimengerti. Saya sebagai orang yang sayang sama anak saya, lalu saya nggak tega kan gitu. Jadi bisa juga dimengerti kalau itu kemudian dilakukan oleh si Alex kepada anaknya, begitu. Baik, Prof, mungkin
ada yang ingin digali lebih jauh, Prof? Ini ada pihak keluarga di sini yang mungkin ingin ditanyakan kepada nenek melalui dari Mbak Alvaro atau sajalah. saya saja Ya. yang menanyakan. Ya baik, Bu Sayam masih tergabung ya bersama kami. Ibu Sayam, jadi selama 8 bulan itu ada komunikasi yang terjalin bersama dengan Alex dan keterangan yang disampaikan oleh Alex terhadap keluarga itu seperti apa, Bu? Ya, pokoknya dia kalau tiap minggu itu libur, dia pasti ke rumah. Terus nyari Alvaro pasti. Pak, saya mau nempelin foto-foto Alvaro di daerah Bogor sana, Pak. Kali aja nanti orang pada kenal, begitu. Jadi tidak putus komunikasi ya dengan tersangka ya? Iya, tidak. Oke, baik. Nah, Prof, kalau melihat lagi gitu, apa yang dilakukan tersangka dengan apa ya, berusaha untuk tidak putus komunikasi dengan pihak keluarga ya. Walaupun kita tahu ini sebenarnya Alvaro ini apakah sudah meninggal duluan atau memang masih hidup gitu dengan selama 8 bulan ini gitu. Kalau Anda menilainya jadi ini memang dilakukan secara terencana mungkinkah? Ini masih 50-50 dalam arti bahwa Ya. ada kemungkinan Alvaro memang sudah meninggal dan si bapak Ya. berpura-pura ya atau tetap menjaga hubungan baik dengan si keluarga besar agar tidak ditaruh curiga gitu ya. Atau yang kedua, karena tadi pun ketika Alvaro masih hidup juga tidak ada salahnya bagi dia terus membina hubungan dengan keluarga kan. Jadi saya kira itu masih 50-50 tergantung nanti fakta yang mana yang benar begitu ya. Baik, Prof. Adrianus dan juga Ibu Sayam ditahan dulu, kita akan masih membahasnya seusai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Dunia olahraga